Hello everybody, nice to see you all again. Through Semibo channel as usual, we try to share something. Hopefully all of us fine, okay? Senang ketemu lagi melalui channel Semibo. Semoga semua dalam keadaan sehat. Jadi tetap bisa beraktivitas seperti biasa. Oke, bagi yang belum klik like, subscribe, dan loncengnya, dipersilahkan dulu sebelum kita mulai. Nanti kalian menjadi orang yang pertama mendapatkan video kita yang terbaru, ya? Oke. Di sini kita ada lihat, yes, no gossip. No gossip berarti, yes, that's real. Nah, nyata berarti maknanya tidak berkurang, tidak lebih. Ini yang kita bicarakan hari ini, yang tidak kurang dan tidak lebih. Indirect or reported speech. Jadi, direct artinya langsung, in artinya tidak. Jadi, ini adalah sekarang kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung itu berarti kita mengulangi pembicaraan seseorang. Kita mengulangi isi dialog dari seseorang, gitu ya. Nah, yang kita ulang lagi seperti apa? Kita lihat di sini. Yes, kita lihat di kiri ada direct speech and indirect speech. Jadi ini supaya mempermudah pemetaan kita, ya. Oke. Now, we have over here subject, predicate, object, and complement. Jadi nanti di dalam indirect speech kita ingat, tolong dipahami, direct speech itu yang dalam tanda petik. Oke, dalam dialog ada tanda petik. Nah, untuk yang direct speech itu yang tanpa tanda petik lagi. Itulah indirect speech-nya, ya. Oke, now ini subject, predicate, object, complement. Jadi artinya di dalam kalimat indirect speech itu semua kembali ke formasi dasar ini. Baik sekalipun itu kalimat tanya akan kembali ke subject, predicate, object, complement. Sementara kalau aslinya dalam kalimat tanya, pasti predicate-nya di awal, baru masuk subjek. Gitu kan aturannya? Oke, that's good. Jadi, ini coba dipahami dulu ya. Kenapa? Karena dalam indirect speech semuanya akan menjadi kalimat berita, hanya sekedar informasi saja. Ya, oke. Now, ini hanya contoh ya, hanya contoh. Ini kebetulan kita ambil contoh dari pronoun, hanya subjek, tapi ini berlaku buat semua, baik untuk yang objek, possessive adjective, atau yang possessive pronoun. Ya, oke. Jika dalam kalimat langsungnya, dalam direct speech-nya ada kata I, maka kata I ini akan berubah menjadi dia. I menjadi he atau she. Tinggal kita perhatikan, di dalam kalimat langsung itu, kata saya itu ditujukan untuk yang kira-kira pembicaranya laki atau perempuan. Gitu ya. Next, untuk kata we, kami atau kita, pada saat kita mengulang omongan orang, jika ada seseorang mengatakan, kami ada di sini. Nah, kita mengulang itu otomatis menjadi, yes, mereka ada, ya, mereka mengatakan bahwa mereka ada di sana, gitu ya. Makanya we berubah menjadi they. Now, you, versi ini ada dua, bisa tunggal, bisa jamak ya. Jadi jika pemahaman kita perhatikan dalam isi dialognya, you di situ ditujukan untuk satu orang, maka dalam indirectnya nanti menjadi he atau she. Tinggal ditentukan, lihat, laki atau perempuan ya. Nah, jika you-nya ditujukan untuk lebih dari satu kalian, so ini harus menjadi they. Now, ini semua ingat harus dalam level yang sama. Kalau subjek, maka ketemunya subjek juga. Jika dalam kalimat directnya itu fungsinya object, so we should use object. Paham ya? Oke. Next. Over here we have adjective of time. Oke, complement, keterangan waktu ya. Jadi kalau dalam kalimat langsungnya ada kata sekarang, now, maka dalam indirect nanti kita rubah menjadi then. Contoh, kerjakan itu sekarang. Kalimat langsungnya. Berarti kita mengulang kalimat itu mengatakannya, dia menyuruh si A untuk mengerjakan itu, kan gitu ya. Kemudian maksudnya di sini menjadi then, otomatis itu dikerjakan setelah si pemberi perintah selesai berbicara. Oke, jadi kemudian ya, itu logikanya. Dalam indirect speech kita hanya bermain di logika saja, ya. Now, untuk today nanti berubah menjadi on that day. Jadi kalau ada yang mengatakan hari ini saya bahagia,
Maka di sini nanti kita mengulangnya, ya dia mengatakan bahwa pada hari itu dia bahagia. Hari itu kapan? Hari dia berbicara. Ya, oke. Nah, kalau tomorrow berarti besok. Besok itu logikanya hari sebelum hari ini atau hari sesudah hari ini? Yes, hari sesudah. So, itulah makanya menjadi the day after atau the following day. Yesterday, kemarin. Hari sebelum atau hari sesudah hari ini? Hari sebelum. Makanya the day before atau the previous day. Ini dua ungkapan untuk satu arti. Jadi bebas pilih yang mana ya. Next, 2 days ago. Ini hanya contoh untuk yang menggunakan angka ya. 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu dari hari ini sebelum atau sesudah? Yes, sebelum. That's why 2 days before. Sebelum, ya. Nah, untuk yang di sini tidak bisa menggunakan kata previous. Previous itu hanya untuk satu. 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun. Oke? Pokoknya 1. Next, last week. Last week, minggu lalu. Minggu lalu, minggu sebelum atau sesudah? Hari ini? Yes, sebelum. Makanya hari ini kita berbicara, kita katakan minggu lalu, maka kita sampaikan dengan the week before atau the previous week. Oke. Next, month. Bulan depan. Yes, bulan depan berarti bulan berikutnya, the following month. Okay, good. This one. This menjadi that. These becomes those. Here becomes there. There constant. Jadi dalam direct speech, bila ini, kata-kata ini akan berubah menjadi seperti ini. Contoh kata this. Untuk kalimat direct, jika ada contohnya mengatakan, saya suka tempat ini. Pada saat kita mendengar omongan itu lalu kita ulangi lagi, kita tidak mungkin mengatakan tempat ini. Kenapa? Yes, kalau kita katakan tempat ini dengan dua tempat yang berbeda, maka akan menciptakan makna yang berbeda dari dua kalimat itu. Paham ya? Tapi kalau kita katakan, ada orang mengatakan, saya suka tempat ini, lalu kita mengulang omongannya, si A mengatakan bahwa dia menyukai tempat itu. That's right. Tempat itu yang mana? Tempat yang dia tunjuk. Tempat dia berada pada saat itu. See? Oke. So, jadi inilah yang dikatakan no gossip. Jadi serilnya tidak menghilangkan makna aslinya, tidak merubah makna aslinya. Oke? That's good. Easy. Now, dalam perubahan dari direct ke indirect, kita bagi 3 bentuk kalimat. Ya. Bentuk yang pertama itu statement. Statement itu pernyataan. Berarti dalam kalimat langsung itu sifatnya pemberitahuan. Untuk yang pemberitahuan seperti ini, di saat kita merubahnya ke kalimat indirect speech, kita membutuhkan kata penghubung. Penghubung itu fungsinya menghubungkan siapa? Menghubungkan si pembicara asli ke isi pembicaraannya. Contoh yang tadi kita katakan, dia mengatakan, atau si A mengatakan, ini pembicaranya. Menjembataninya kepada isi pembicaraannya, tadi kalimat contoh kita katakan, dia suka tempat ini. Saya suka tempat ini, tadi katakannya. Nah, berarti kita menyampaikannya, si A mengatakan, yes, saya suka tempat ini merupakan kalimat pernyataan. Nah, inilah kita membutuhkan kata penghubung bahwa yang posisinya berada di antara pembicara dengan isi pembicaraannya. Hasilnya, yes, si A mengatakan bahwa dia menyukai tempat itu. Gitu ya? Oke. Next, untuk yang berikutnya, question kita punya 2. Question yang bagaimana? Yang butuh sebatas jawaban yes, no. Dan satu lagi, information. Untuk yang yes, no, nanti kita di sini menggunakan if atau whether conjunction-nya. Ini bisa artinya jika, bila, atau bila mana. Ya, jadi ingat, posisi mereka ini berada di antara pembicara dengan isi pembicaraannya, yang kita transfer ke indirect speech ya.
Untuk informasi, yes, informasi itu kan pertanyaan yang menggunakan question word. So, simpelnya ini, kita cukup menggunakan question word itself as the conjunction. Jadi kita cukup menggunakan kata tanya itu sendiri sebagai conjunction. Nanti kita lihat contohnya biar lebih jelas. Ya, oke. Now, the last one, command or request. Perintah atau permintaan. Di saat kita memberikan perintah itu bisa bermakna dua. Satu, suruhan untuk melakukan, satu lagi larangan. Jadi positif dan negatif. Nah, makna dari perintah itu pada saat kita sampaikan perintah itu berarti belum dilakukan. Dan kita mau itu untuk dilakukan. That's why untuk yang command atau request ini menggunakan to infinitive untuk yang positif. Jadi untuk dilakukan. Ini adalah kata kerja yang pertama. Nah, bagaimana kalau untuk larangannya? Kita butuh kata tidak. Now, not-nya kita letakkan di awal mendahului to infinitive. Jadi to infinitive tetap berdampingan. Kalau di bahasa Indonesia kita artikan untuk tidak. Contoh makan, untuk tidak makan. Tapi kalau dalam positif, untuk makan. To eat, not to eat. Gitu ya? Oke, kita lihat biar lebih paham lagi. This one. Oke, dalam direct speech, ke indirect speech kita punya 3 tipe, kita bilang. Tipe yang pertama adalah yang present ke present. Jadi ini perhatikan ya, di clouds ya. Clouds berarti yang kalau dalam tulisan tangan itu atau diketik dalam tertulis ya, tertulis dalam tanda petik. Gitu ya. Jadi kalau dalam tanda petik itu, dia bentuk tenses yang digunakan present. Maka dalam indirectnya juga present. Ingat ini tipe pertama. Jadi tidak ada perubahan. Tenses tidak ada perubahan. Kalau yang tadi subjeknya berubah, itu bisa jadi berubah. Tapi tenses tidak berubah. Nah, mengapa tidak berubah seperti ini? Padahal kita sudah mengulangi omongan orang, logikanya dia pasti sudah ngomong dong. Logikanya ya. Betul. Di sini dia tidak mengalami perubahan dalam tensesnya karena konteksnya. Jadi ini hanya berlaku, tipe pertamanya hanya berlaku dalam seumpama pembicaraan itu dilakukan dalam satu forum yang sama dan masih tetap sama. Pada saat yang sama. Nah, contoh begini. Miss Susan says, "Hello everybody" to her students. Ibu Susan mengatakan hello semuanya kepada siswanya. Nah, dari kata says ini menunjukkan bahwa ini terjadi saat ini. Lalu, ungkapan yang hello everybody kita bisa maknakan berarti Ibu Susan, yes, menyapa muridnya. Kita mau membuatnya menjadi kalimat indirect speech, bisa kita transfer menjadi seperti ini. Miss Susan greets her students. Greets, why? Because says. Lalu, di sini, bolehkah kita menggunakan kata says? Miss Susan says? Boleh. Hanya kalau kita menggunakan kata says di sini, berarti kita menggunakan kata hello. Jadi kira-kira hasilnya, Miss Susan, yes, says, sambung di bawahnya ya, hello to her students. Now, lalu apakah masih pakai tanda petik? No way, tidak boleh. Jadi, semua itu bentuk biasa menjadi kalimat berita. Kita ya, reported speech. Paham ya? Jadi kita dari situ bisa melihat bahwa itu adalah orang yang mengulang kalimat aslinya. Hanya kalau seperti ini berarti masih dalam area yang sama, waktu yang sama. Masih dalam waktu itu. Oke, good. Inilah yang present, tetap present. Tipe 1. Now, here we have the second and the third type. Jadi ini tipe 2 dan ini tipe 3. Tipe 2 dan 3 ini kalau menurut saya yang benar-benar indirect speech. Because of what? Logically. Whenever we want to retell someone's dialogue, kita mengulang kembali dialog seseorang, artinya logikanya orang yang berbicara asli itu pasti sudah selesai dulu. Dalam kondisi ini berarti kalau dia sudah selesai kita anggap berarti dia sudah lampau, right? Logikanya. Now,
Dengan begini berarti kita bisa mempermudah, ini trik saja ya, menurut saya ya, semoga bisa membantu kita memahaminya. Kita berarti mengambil posisi dia dan kita geser dia ke belakang. Kita mengambil dialognya, otomatis dia sudah selesai dulu ya, pasti berbicara, dan otomatis dia sudah selesai, dia sudah menjadi past di belakang. Nah, dengan kondisi ini, simpelnya, saya kasih intinya langsungnya. Pada saat dalam kalimat langsung, ingat dalam tanda petik, dalam clause ini, present, any present, simple, conti, future, perfect, any, but become past in the same level. Akan menjadi past dalam level yang sama. Present continuous, past continuous. Present future, past future. In indirect speech, dalam kalimat tidak langsung. Jadi kita mundurkan satu tenses ke belakang dengan level yang sama. Sama-sama conti, sama-sama future, sama-sama simple. Oke, hanya bedanya present dan past. How about simple past or past perfect tense? Bagaimana dengan simple past? Bagaimana memundurkannya lagi? Now, kebetulan basic kita ada 4 tenses kita. 4 basic tenses. Simple, continuous, future, perfect. Perfect is the last one. Yap. So, kalau kita mau ini memundurkannya, otomatis ke tenses yang terakhir dong. Yes, past perfect tense. Nah, kalau past perfect bagaimana? Ya, tetap mau nggak mau karena sudah mentok. Okay, that's good. So, jadi inilah tipe yang ketiga atau pola yang ketiga. Ya, kita lihat supaya kita lebih paham. Yes, kalau tadi tipe 1 ya, sekarang kita masuk pada khusus tipe 2 dan 3. Kita coba pahami di sini. Miss Susan said, "Hello everybody, nice to see you again." Halo semuanya, senang ketemu kamu lagi. Ini ingat, nice to see you adalah kalimat percakapan langsung singkat. Lengkapnya adalah, it is nice to see you again. Yep. Student said, "Good morning, Miss. Nice to see you again too." Selamat pagi, Bu. Senang ketemu Anda juga lagi. Anne said, "Miss, will we have a review today?" Bu, kita akan ada ulangan hari ini. Tony said, "Miss Susan has told us." Ibu Susan sudah kasih tahu kita. Where will we have it, in class or laboratory, Miss? Di mana kita akan ulangan? Di kelas atau laboratorium, Bu? Laboratorium mungkin lab bahasa kali maksudnya ya. Lalu Miss Susan said, "We will have it here." Kita akan ulangan di sini. I don't like what you did before. Saya tidak suka dengan apa yang kamu lakukan sebelumnya. Don't copy from your friends. Jangan nyontek. There are 10 questions on slide. Ada 10 pertanyaan di slide, but you just need to answer 5 of them. Kamu hanya perlu menjawab 5 dari mereka for 30 minutes untuk 30 menit. Just write the answers. Tulis jawabannya saja. Next meeting, we will discuss it. Pertemuan berikutnya, kita akan bahas. Start now. Oke, kita ambil beberapa untuk kita jadikan contoh. Oke, this is number 1. Nomor 1, hello everybody. Now, di sini kita perhatikan kata said. Inilah kuncinya. Maka ini berlaku untuk tipe 2 dan 3. Gitu ya. Now, said di sini, yes, otomatis greeted. Beda dengan tipe 1 tadi ya. Jadi harusnya ketemu past. Now, bolehkah pakai said juga di sini? Boleh. Kalau boleh berarti bagaimana? Miss Susan said hello to her students. Tanpa tanda petik. Tanpa. Ya, dibuka karena ini sudah kalimat berita. Oke? That's good. Jadi boleh pakai yang langsung kita ambil maknanya. Oh ini hello everybody, dia menyapa. It's okay, langsung menyapa saja, nggak masalah. Ya? Next. Oh ya, number 2. Ini tadi kita ingat ya, it is nice lengkapnya. Berarti hal itu menyenangkan bertemu kamu lagi. Ini kalimatnya, yes, pernyataan statement. Maka kalau statement, yes, kita butuh kata penghubungnya bahwa, thank you. Miss Susan said,
that. Ibu Susan mengatakan bahwa hal itu menyenangkan untuk bertemu mereka lagi. Was-nya dari mana? Dari yang lengkapnya di sini tadi ya. It is. It is, present is menjadi was. Lalu them-nya dari mana? Yes, dari you. You-nya kan ditujukan untuk siswanya. Lebih dari satu. Function-nya object. So over here we have the same level in the same class object. Jadi di sini kita ambil dari kelas yang sama-sama objek. Oke, that's good. Satu lagi mungkin perlu kita jadi perhatian. Di sini ada dua kalimat untuk satu baris dari orang yang sama. Bolehkah itu kita gabung? Actually it's okay. Contoh di sini kita kasih ya, di nomor 1. Jadi kita selesaikan dulu kalimat yang pertama, lalu jangan kasih titik boleh, lalu kita sambunglah dengan ini. And said, dan mengatakan bahwa, dan selebih itu sama dengan nomor 2. Now, ini kita bisa permanis dengan kata penghubung and. Because of what? Still the same person, masih dengan orang yang sama. Jadi kita bisa mempermanisnya dengan kata penghubung dan. Jadi maksudnya dia melanjutkan obrolannya. Ya, oke. Next. Number 7. Where will we have it? Di mana kita akan? Berarti di mana kita? Yes, bertanya. Yang ngomong, nanya Tony. Tony asked. Ini di mana? Berarti informasi. So, kita gunakan kata tanya itu sendiri sebagai conjunction. Oke, jadi Tony menanyakan di mana. Kaminya menjadi mereka. Lalu, yang will tadi terpisah dengan have menjadi satu paket would have. Present jadi past. Kenapa? Ingat yang tadi kita katakan, dalam indirect speech kembali ke formasi dasar. Subject, predicate, object, complement. Dalam kalimat tanya, kita predicate dulu baru subject. Tetapi dalam kalimat indirect speech, kembali ke formasi awal subject, predicate, dan seterusnya. Oke? Ya. Inilah yang tadi dikatakan dengan indirect speech. Ya, formasinya. Ya. Jelas ya? Oke, next. Number 8. We will have it here. Yang ngomong Miss Susan. Oke. Kita akan belajar ulangan di sini. Berarti pernyataan. Jadi, Ibu Susan mengatakan bahwa ya, mereka. We-nya menjadi they. Lalu will have-nya menjadi would have. Ya, ulangan di sini menjadi di sana. Di sana berarti di mana tempat mereka berada waktu berbicara. Ya. 9. I don't like what you did before. Pernyataannya, Miss Susan said that. Ibu Susan mengatakan bahwa I-nya karena yang berbicara Bu Susan maka menjadi she, subjek ya. Don't like-nya teliti ya, teliti. Don't like-nya present menjadi past, didn't like. Oke. What you menjadi what they, siswanya ya. Now, did before, did past menjadi past perfect tense, had done. Before that. Jadi kalau kita artikan, Ibu Susan mengatakan bahwa beliau tidak suka dengan apa yang mereka sudah lakukan sebelum itu. Sebelum itu, sebelum mereka, melakukan percakapan ini. Berarti sebelum mereka melakukan percakapan ini, ada yang ulangan mungkin sebelumnya sudah dilakukan. Ya, ulangan yang lain. Oke? Good. Number 14. Start now. Mulai sekarang. Kalimat yes, perintah. Yang memerintahkan siapa? Ibu Susan. Memerintahkan bahasa Inggrisnya asked. Oke. Miss Susan asked. Now. Yang diperintahkan siapa? The students. Untuk ngapain? Untuk memulai. To start. Now-nya ganti dengan then. Kemudian. Berarti setelah Ibu Susan mengeluarkan perintahnya. Oke? That's good. Semoga tambah paham ya. Jadi semakin enjoy kita belajar.
Ini yang berikutnya. Rewrite this dialogue into indirect speech. Tulis kembali dialog ini dalam bentuk indirect speech. Nomor berapa saja? 3, 5, 10, 11, dan 13. Yes, 5 numbers. It's okay. You do it in your exercise book. Try to concern. Coba lebih teliti lagi, lebih diperhatikan. Ingat, semua itu bisa bicara dengan logika. Kita tarik diri kita keluar supaya kita bisa melihat siapa berbicara dengan siapa. Gitu ya. Kalau nomor 3 tadi, good morning miss. Ini berarti sama dengan yes, menyapa tadi. Nomor 5, Miss, will we have review today? Yes, ini kalimat tanya. Tanya yang bagaimana? Ya, untuk yes atau no. Oke, bagaimana tadi? Next, number 10. Number 10. Don't copy from your friends. Wow, kalimat apa ini? Jangan nyontek. Yes, kalimat perintah, tapi yang yes, negatif. Bagaimana? Disampaikan dulu nanti ya, yang berbicara itu, baru masuklah ke isi pembicaraannya ya. Number 13. Number 11. Ada 10 pertanyaan di last slide, kamu boleh, nah ini apa? Yes, pernyataan. Silakan ya, tadi udah ada beberapa contoh. 13, next meeting you will discuss it. Ini juga, yes, pernyataan. Tinggal perhatikan dengan keterangan waktu atau predikatnya, atau subjeknya. Oke, pronounnya. Silakan dikerjakan. Semoga semakin melihat kemudahan dalam belajar bahasa Inggris, jadi kita semakin enjoy. Oke? That's all what we have today. Hopefully you can enjoy it and you can make it your mind clearer. So we can still do and maybe better than before. Thank you for watching. Thank you for your attention. Stay healthy. See you. Thank you. Don't forget to press like, subscribe, and the bell. Jangan lupa klik subscribe-nya dan loncengnya dan jempolnya. Ya, thank you.